Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siti Najwa Heriatman, bisa dipanggil Najwa. Sekarang sedang menempuh kuliah semester 4 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Terus kalau ditanya nih, kenapa sih Kak mau masuk farmasi? Jadi sebenarnya aku mau masuk farmasi itu karena ketertarikanku dengan dunia kesehatan, khususnya di bidang obat-obatan. Aku tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana sih suatu obat itu bisa memiliki berbagai macam kegunaan, fungsi, bentuk, rasa, dan juga warna yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang berbeda-beda. Selain itu, menurutku sendiri, farmasi itu memiliki prospek kerja yang sangat luas dan juga bidang kerja yang sangat beragam jika dibandingkan dengan fakultas-fakultas di klaster medika lainnya. Nah, waktu sekolah dulu nih, aku suka dalam pelajaran kimia dan biologi, sehingga hal tersebut lebih memantapkan aku untuk memilih di farmasi. Nah, kebetulan aku lulus jalur SNMPTN. Jadi waktu itu proses singkatnya adalah LTMPT akan menentukan 40% terbaik dari siswa yang berada di sekolah berakreditasi A, 25% siswa terbaik dari sekolah yang berakreditasi B, dan 5% siswa terbaik dari sekolah yang berakreditasi C. Nah, kebetulan sekolahku merupakan sekolah yang berakreditasi A, lalu alhamdulillah aku dinyatakan lulus sebagai salah satu di antara 40% siswa terbaik tersebut. Lalu aku melanjutkan ke tahap registrasi di mana diminta untuk mengisikan data, lalu mengisikan pilihan berupa jurusan, fakultas, dan universitas yang kita inginkan sebanyak 2 buah pilihan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menunggu hasilnya dan alhamdulillah aku dinyatakan lulus di pilihan pertama. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan, apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di farmasi? Nah, di farmasi itu sendiri, kita belajar berbagai aspek mengenai obat-obatan, mulai dari aspek fisika, kimia, maupun biologinya. Kita mempelajari tata cara pembuatan obat, produksi, formulasi, hingga ke tata cara pendistribusian, pengemasan, hingga ke peracikan obat, dan bagaimana obat tersebut bisa sampai ke tangan pasien dengan baik. Karena kompleksnya pekerjaan di bidang farmasi, jadi seorang farmasis diminta untuk memiliki skill, keahlian, dan juga sifat-sifat yang bisa mendukung kita dalam bekerja nantinya. Salah satunya yaitu bekerja di dalam sebuah tim. Seorang farmasis dituntut untuk bisa bekerja dengan baik di dalam sebuah tim karena segala aspek pekerjaan di farmasi membutuhkan orang lain dan tidak bisa dikerjakan sendirian. Selain itu, kita juga dituntut untuk bisa memiliki sifat sabar, tekun, dan teliti, karena kesalahan sedikit saja bisa mempengaruhi nyawa banyak orang. Terus teman-teman pasti nggak asing lagi kan mendengar berbagai macam stereotip tentang farmasi. Seperti farmasi itu isinya anak cewek semua nggak sih? Atau mau ngapain sih di farmasi, mau jadi tukang jaga apotik? Nah, sebenarnya stereotip itu nggak ada yang salah, tapi nggak juga sepenuhnya benar. Karena farmasi lebih dari sekedar itu. Sebenarnya farmasi itu memiliki prospek kerja yang sangat amat luas, bukan hanya sekedar tukang jaga apotik, melainkan juga bisa di industri farmasi, pemerintahan, lembaga penelitian, menjadi researcher, menjadi tenaga pengajar, entrepreneur, dan lainnya. Ngomong-ngomong tentang mata kuliah di farmasi, sebenarnya mata kuliah di farmasi itu ada banyak banget. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya nih, sebenarnya apa sih mata kuliah khas yang ada di farmasi? Mungkin aku mau jawab kimia, karena teman-teman pasti udah pada tahu kan kalau farmasi itu identik dengan kimia banget. Nah, jadi di farmasi itu punya berbagai macam mata kuliah yang berbau kimia, kayak kimia organik, kimia medisinal, kimia analisis, kimia farmasi dasar, dan berbagai kimia-kimia lainnya.
Terus ngomongin tentang kegiatan praktikum di farmasi, pasti teman-teman udah pada tahu kan kalau di farmasi itu ada kegiatan praktikum yang kegiatan praktikumnya itu banyak banget. Jadi kita sebagai seorang farmasis selain dituntut untuk mengetahui ilmu-ilmu dan teori-teori kefarmasian, kita juga dituntut untuk memiliki skill yang akan membantu kita di dunia kerja nantinya. Banyaknya kegiatan praktikum di farmasi ini yang membuat mahasiswa farmasi jadi sibuk banget nih teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk membantu kita untuk melatih soft skill dan juga hard skill kita yang akan sangat diperlukan di dunia kerja nantinya. Dalam satu kali kegiatan praktikum, teman-teman akan diminta untuk mengerjakan pretest, terus praktikum di laboratoriumnya, terus mengerjakan laporan praktikumnya, dan nanti diakhiri dengan post test. Nah, setiap akhir semester nanti akan diadakan ujian akhir praktikum. Ujian akhir praktikum ini bisa berupa teori maupun praktek. Nah, selanjutnya kita membahas uang kuliah di Fakultas Farmasi UGM. Untuk uang kuliahnya sendiri itu akan berkisar antara 0 sampai dengan 17.500.000 rupiah, tergantung dengan kesanggupan dan kemampuan dari orang tua kita masing-masing. Pada tahap registrasi nantinya kita akan diminta untuk mengisikan data-data yang salah satu tujuannya adalah untuk menilai kesanggupan dan kemampuan orang tua kita untuk membayar uang kuliah. Tapi teman-teman jangan khawatir dulu ya, karena di UGM itu sendiri sangat banyak tersedia beasiswa-beasiswa yang bisa kita manfaatkan. Terus teman-teman mungkin pada bertanya-tanya kan, berapa sih biaya hidup di Jogja? Biaya hidup di Jogja itu bisa dibilang murah banget, dan aku yakin pasti teman-teman juga udah sering mendengar ini. Mulai dari makanan-makanannya, tempat kos, kebutuhan sehari-hari, kendaraan, itu murah banget. Dan mungkin hal ini menjadi salah satu daya tarik Jogja untuk didatangi oleh pelajar dan mahasiswa dari banyak daerah lain di Indonesia, bahkan internasional. Buat teman-teman yang pengen masuk farmasi, khususnya Fakultas Farmasi UGM, tetap semangat, jangan pernah menyerah, kencengin terus belajarnya, kencengin terus ibadahnya, minta doa kedua orang tua, usaha pasti nggak akan mengkhianati hasil. Satu yang aku yakini, kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel YouTube seputar kuliah. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, boleh banget DM aku di Instagram @sitinashwa. See ya!